Hampir saja lelaki bule lawan bicara Mayor Jenderal Mursid itu babak belur dihajar sang jenderal, jika saja si bule itu tidak balik kanan meninggalkan ruangan. Pria bule yang hampir dihajar Mursid itu adalah Marshall Green, mantan duta besar Amerika untuk Indonesia di saat-saat terakhir Bung Karno berkuasa. Jenderal Mursid merasa tersinggung karena Marshall mengajukan pertanyaan bernada hinaan tentang keadaan Presiden Soekarno. Mursid yang tentara tulen tersinggung dengan ucapan Marshall yang seolah melecehkan itu. Kejadian itu terjadi di Manila International Airport. Ketika itu Mursid menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Filipina. Dalam ingatan Mursid, Marshall Green merupakan dalang kudeta Presiden Syngman Rhee di Korea Selatan. Dan kemungkinan itu bisa saja juga terjadi pada Soekarno ketika dia di Indonesia. Desas-desus di kalangan Indonesia mengaitkan Green yang punya hubungan rapat dengan Dinas Intelijen Amerika CIA. Tapi yang pasti akibat dari insiden itu 2 minggu kemudian Jenderal Mursid dipanggil pulang ke Jakarta. Mursid sadar bahwa umur jabatannya sebagai duta besar sudah berakhir. Mursid diminta kembali ke Jakarta untuk konsultasi. Ujungnya Mursid dikembalikan ke Markas Besar Angkatan Darat tanpa jabatan. Di Jakarta, 2 hari menjelang ulang tahunnya yang ke-45 yang jatuh pada bulan Desember 1969, sang jenderal dijebloskan ke penjara oleh rezim Soeharto. Dia datang sendiri ke rumah tahanan militer Budi Utomo dengan berpakaian dinas militer lengkap, dengan tanda pangkat 2 bintang di pundaknya. Anak Jenderal Mursid, Siddhartha Mursid, menceritakan bahwa ayahnya berpesan agar menjaga ibunya. Lalu perwira tinggi bekas komandan peleton peta Jakarta itu naik mobil pribadi menuju RTM Budi Utomo. Di sana dia langsung menemui komandan polisi militer yang bertugas dan menyatakan mau masuk. Jenderal Mursid lalu dimasukkan ke sel isolasi. Pagi hari sebelum sang jenderal ditahan di tahanan militer itu, Siddhartha menjelaskan bahwa ayahnya dipanggil menemui Jenderal Umar Wirahadikusuma di Mabes Angkatan Darat. Umar yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat menyodorkan selembar surat. "Sid, ini surat penahanan," kata Umar. Mursid lalu membaca surat itu dengan hati-hati. Surat itu berisi berita acara penahanan dirinya. Jenderal Umar tak sabaran lalu mengambil pulpen dari saku bajunya, kemudian dilemparkan ke arah Mursid agar sang jenderal segera menandatangani surat penahanan itu. Mursid secara spontan melempar kembali pulpen itu ke arah Umar. Tintanya berceceran dan mengenai kemeja Umar. Dengan tenang, Mursid lalu mengambil pulpennya sendiri dan meneken surat penahanan itu. Selama 4 tahun dia harus mendekam di penjara militer dengan alasan yang tidak jelas. Padahal Mursid sendiri bukanlah orangnya Soekarno. Dia tidak terlalu dekat dengan Bung Karno, meski Bung Besar segan kepada dirinya. Mursid harus menghadapi interogasi dan diminta menjadi saksi untuk memberatkan Soekarno. Siddhartha mengatakan bahwa ayahnya menolak semua permintaan itu. Mulailah sejumlah tuduhan ditimpakan kepada Jenderal Mursid. Dia dinilai punya hubungan khusus dengan Bung Karno. Rumah yang ditempati keluarga Mursid saat bertugas di Filipina disebut-sebut adalah milik Soekarno. Padahal rumah tersebut kepunyaan keluarga mantan Presiden Filipina Jose Laurel. Tidak mempan dengan tudingan itu, Mursid disebut punya kaitan dengan Partai Komunis Indonesia dengan berada di Pangkalan Udara Halim pada 1 Oktober 1965. Padahal faktanya pada 1 Oktober, Mursid berada di markas Kostrad bersama dengan Soeharto sampai sore. Saat peristiwa Madiun 1948, saya komandan kompi pertama yang masuk Madiun. Waktu itu Soeharto ada di mana? Begitu jelas Mursid seperti diceritakan anaknya. Selama Mursid di penjara, sang istri harus berjuang sendirian menghidupi keluarga dengan 6 orang anak sambil berjualan roti. Karena kecewa suaminya yang sudah berjuang untuk negara sejak masa revolusi tapi tidak diperlakukan adil,
Sang istri lalu membakar semua atribut angkatan darat milik suaminya, lengkap dengan seragam dan sederet tanda jasa. 4 tahun lamanya Mursid berada dalam kurungan, berpindah-pindah antara rumah tahanan Budi Utomo hingga rumah tahanan militer Nirbaya. Menurut anak-anaknya, sebenarnya Soeharto sudah menaikkan surat rehabilitasi Mursid pada akhir 1970. Tapi surat itu tidak pernah sampai hingga akhirnya Mursid dibebaskan pada tahun 1973. Sehari setelah dibebaskan, Mursid dipensiunkan dini dengan pangkat Mayor Jenderal pada usia 48 tahun. Usia yang masih sangat muda bagi seorang perwira tinggi untuk purna bakti. Setelah pensiun, Mursid menyepi dan hidup layaknya orang sipil biasa. Namanya tidak lagi diperhitungkan. Dia bahkan pernah berniat menjadi satpam saja karena tidak ada pekerjaan yang pas dilakoninya. Hal itu pernah diungkapkan sang jenderal kepada anaknya pada suatu ketika. Menurut sesepuh TNI Letnan Jenderal Purnawirawan Sayyidiman Suryo Hadiprojo, Soeharto mendapat masukan dari orang-orang dekatnya bahwa Mursid adalah seorang Soekarnois. Ketika itu, di masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru, tidak hanya orang-orang yang dicap kiri yang dibersihkan. Orang-orang yang dianggap Soekarnois juga ikut dibersihkan. Padahal Mursid sendiri bukanlah Soekarnois. Dia tidak terlalu dekat dengan Presiden pertama Republik Indonesia itu. Baginya, Soekarno adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan dia harus loyal kepada panglimanya. Pada tanggal 2 Oktober 1965, sehari setelah penculikan para jenderal angkatan darat, Mursid bersama sejumlah perwira tinggi dan menteri dipanggil Bung Karno ke Istana Bogor. Sampai di Cibinong, Mursid berpindah kendaraan ke mobil yang ditumpangi Soeharto. Seperti dilansir Historia.id, saat itu Soeharto meminta bantuan kepada Jenderal Mursid. Menurut Sidarta, Soeharto agak canggung kepada Soekarno, sementara Mursid lebih berani untuk berbicara blak-blakan. Sesampai di Istana Bogor, Mursid yang paling banyak berbicara kepada Bung Karno. Sidarta menjelaskan bahwa yang menyerahkan senjata cung hasil sitaan RPKAD ke Bung Karno adalah ayahnya, bukan Soeharto seperti yang di film. Dan aslinya senjata itu tidak dibungkus seperti dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Di momen itu juga Presiden Soekarno kesulitan mencari pengganti Jenderal Ahmad Yani. Dia bingung memilih siapa yang bisa menggantikan Yani. Maijen Soeharto, Panglima Kostrad, dianggap keras kepala. Ibrahim Aji, Panglima Siliwangi, punya istri orang asing. Maijen Basuki Rahmat, Panglima Brawijaya, sedang terganggu kesehatannya. Maijen Pranoto, asisten 3 Menpangat, dinilai lamban. Nama Mursid yang pada saat itu menjabat sebagai asisten 1 Menpangat juga masuk dalam daftar pengganti Yani. Tapi Presiden menganggap dia terlalu temperamental. Akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai Menpangat dan Maijen Pranoto sebagai pelaksana harian. Tapi keputusan itu ditolak oleh Soeharto dan Mursid. Soeharto tidak senang dengan Jenderal Pranoto, sementara Mursid menolak Soekarno menjadi pemegang kendali Angkatan Darat karena menurutnya Presiden adalah panglima tertinggi dan tidak bisa sekaligus menjadi panglima Angkatan Darat. Mursid dengan tegas menolak keputusan Soekarno. Lalu Soekarno pun bertanya kepada Mursid, "Menurutmu siapa yang bisa?" Mursid hanya menunjuk dengan tangan dan mengatakan, "Dia," seraya mengarahkan telunjuknya kepada Soeharto. Kepada anaknya, Mursid mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak punya ambisi menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat. Dia tidak ingin duduk di kursi yang berdarah-darah itu. Begitu penjelasannya kepada anaknya Sidarta. Tapi ada hal yang ingin diketahui sang jenderal. Siapa sebenarnya yang ingin memenjarakan dirinya? Apakah itu permintaan dari luar? Ini adalah misteri yang tidak akan terjawab. Dalam obituarinya, "Mursid, siapa telah memfitnah diriku?" Mursid selalu berkata bahwa dia adalah contoh terbaik tentang orang yang benar di tempat yang salah. Menjelang akhir hayatnya, Mursid berwasiat tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan alasan tertentu.
Anak-anaknya kemudian memilih Taman Giritama, Tonjong, Bogor sebagai tempat persemayaman Jenderal Mursid saat wafat pada Agustus tahun 2008.